Pembicaraan itu Betul. lewat HP saudara. Betul. Betul ya? Dan itu pernah disita oleh penyidik, betul Ya. saksi ya? Betul. Oke. Izin yang mulia untuk menggambarkan bagaimana komunikasi pada saat itu, pertemuan saksi dengan saudara Saiful. Kami ingin perdengarkan pembicaraan pada saat itu. Namun karena ini kalau rekaman ini kalau diputar lengkap ini ada 1 jam lebih 20, hampir 1,5 jam yang mulia. Jadi kami tidak akan putar semua, hanya ada beberapa yang kami pilih untuk putarkan yang mulia. Sebentar yang mulia, apa boleh kami tanya kepada saudara penuntut umum ya tentang penyadapan atau rekaman ini ketika itu sudah ada surat perintah penyelidikannya atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, apakah terhadap rekaman-rekaman termasuk yang disampaikan tadi itu sudah ada izin dari Dewan Pengawas atau belum? Karena sepanjang yang kami tahu Oktober itu ya, itu sudah ada perubahan undang-undang tentang KPK. Kalau itu tidak ada ya, maka pekerjaan kita ini akan menjadi sia. Yang mulia, terkait dengan rekaman pembicaraan itu telah menjadi barang bukti dalam perkara ini yang mulia, dan telah disita dalam perkara ini. Betul. Saya yang merekam. Yang lain yang mulia, yang sebenarnya yang kami mau tahu itu tadi kan masih ada juga yang ditayangkan dari hasil percakapan. Ya, percakapan itu apakah memang sudah ada perintah penyelidikannya ketika itu atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mengenai hasil rekaman ini juga ketika itu sudah ada perkara pidana atau belum? Sudah ada perintah penyelidikan atau belum? Ya, kalau itu tidak ada, ya, menurut hemat kami mestinya itu tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini, meskipun itu sudah disita oleh pihak penuntut umum atau oleh penyidik. Baik, makasih yang mulia. Tapi mohon dicatat yang mulia bahwa kami keberatan dengan penggunaan alat bukti yang tidak diperoleh menurut hukum. Seingat saya ada satu putusan Mahkamah Konstitusi ya yang mengatakan bahwa rekaman-rekaman yang bukan dilakukan oleh penyidik itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Ya, makasih yang mulia. Izin yang mulia menambahkan. Ini Ya, saya yang merekam. Bukan. Baik, terima kasih. Yang mulia, saya ingin menambahkan terkait apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa ini kan dalam Undang-Undang Data Pribadi, khususnya dalam pasal 20, khususnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa pemprosesan salah satunya itu ada terkait dengan perekaman
itu kan sebenarnya berdasarkan persetujuan. Ini kan perekaman yang dilakukan oleh saksi dengan orang lain. Itu kan sebenarnya bersifat rahasia. Nah, apakah orang yang direkam ketika itu memberikan persetujuan atau tidak? Walaupun pada saat ini dikatakan sudah memiliki alat bukti. Ini pertanyaan ini tidak hanya terkait dengan putusan MK, tapi terkait dengan undang-undang. Saya yakin bahwa pada saat ini kita menyidangkan ini dengan kerangka berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu kan. Kalau misalnya tidak, ya ini sebenarnya sudah melanggar dari peraturan perundang-undangan juga. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia, izin menanggapi yang mulia. Jadi pertama yang sampaikan yang mulia tadi bahwa ini ada rekaman yang dilakukan oleh saksi sendiri. Dan rekaman ini digunakan untuk menguatkan keterangan yang bersangkutan. Sehingga bukan dari kami yang dari pihak yang merekam, tetapi ini adalah rekaman yang kemudian dilakukan oleh saksi untuk menguatkan keterangannya dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan. Itu yang kami pahami yang mulia. Demikian. Ya, majelis pembicara. Ini tetap rekaman ini ilegal. Walaupun ini dianggap sebagai suatu gitu. Ini kan berdasarkan undang-undang. Nah, kalau semisalnya ini diperbolehkan, pertanyaannya adalah seluruh aktivitas kita termasuk CCTV yang tidak kita setujui, ini jadi diperbolehkan jadinya. Ini mohon pertimbangan dari majelis. Terima kasih. Baik, ya, mengenai keberatan penasihat hukum dan penuntut umum. Jadi adapun nanti bahwa ini ilegal atau tidak sesuai, silakan saudara tanggapi. Tetapi yang jelas dalam persidangan ini kami beri kesempatan semuanya untuk mengajukan pembuktian. Ya, kalau memang tidak, ini memang menurut penasihat hukum, wah ini ilegal, tidak sah, majelis pun juga punya penilaian, kan gitu ya, terhadap alat rekaman yang saat ini. Ya, namun demikian kita lihat aja prosesnya. Nanti silahkan saudara tanggapi bahwa rekaman ini tidak sah dan legal karena alasan seperti itu. Gitu ya. Hakim pun juga nanti bisa mempertimbangkan. Itu ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Silahkan nanti tanggapi dalam pledoinya. Begitu pula keberatan saudara penasihat hukum telah kami catat terkait hal ini. Ya. Itu. Izin jadi yang mulia. Silakan. Ini bukan perdebatan kalau yang bagian ini yang mulia. Ya. Tapi ini karena tadi teman-teman JPU mengatakan bahwa rekaman tersebut itu bukan direkam oleh KPK, itu clear sekali dikatakan, dan rekaman ini ada di handphone yang disita, begitu, di barang bukti yang disita. Nah, kami mohon izin melalui majelis hakim agar clear saja ini majelis hakim. Tadi kan dibilang itu disita. Mohon ditunjukkan saja surat penyitaannya itu, surat penyitaan kapan, di penyidikan yang mana, itu yang pertama. Agar kita tahu persis sebenarnya dasar penyitaan itu seperti apa sebelum menyimpulkan sah atau tidak sah. Yang kedua, ini menyambung tadi yang disampaikan oleh rekan kami Bang Magdir, penyitaan itu kan perlu ada izin, kecuali setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kami tentu perlu tahu, kita semua perlu tahu, dan kami yakin majelis hakim juga ingin mengetahui itu, apakah ada surat penyitaan dan kapan, dan apakah ada izin Dewan Pengawas atau izin pengadilan pada saat penyitaan itu dilakukan. Jadi mohon izin kami bertanya pada teman-teman JPU melalui majelis hakim. Terima kasih. Baik, gimana Pak Umum? Bisa ditunjukkan terkait dengan penyitaan HP yang akan mengenai apa yang ada rekamannya? Baik, yang mulia, bahwa rekaman pembicaraan itu telah dikeluarkan dan ada dalam barang bukti kami nomor 164. Itu Ada berupa flash disk yang mulia. Berupa flash disk. Kemudian itu telah disita berdasarkan STPBB 1565. Ada yang mulia di Bisa dalam. ditayangkan aja biar penuh persatu. Ada dalam berkas yang mulia itu. Dalam berkas kalau perkara. Gitu tunjukkan sini. Silakan sini. Berkas mana? Berkas perkara yang mulia. Berkas perkara ini. Betul. Kasus Hasto Kristianto ya, tadi sudah dijelaskan oleh saksi ya. Ada tadi juga rekaman kalau nggak salah tuh yang dibuat ke flash disk dan yang katanya juga ilegal atau apalah itu. Tapi
Ya menurut saya kalau untuk membuktikan sih ya it's okay lah gitu ya. Tapi kalau saya melihat di sini ya, kelihatan sekali pihak Hasto ketakutan dengan rekaman tersebut. Berarti udah jelas benar ada petunjuk si Hasto menerima suap. Waktu berkuasa arogan sekali semua orang-orang yang berbeda dengannya. Mau dipenjara semua, giliran dia yang melakukan kejahatan, nggak mau dipenjara. Timnya Hasto kok bodoh ya, rekaman pribadi kok harus izin. Ya kita kan nggak tahu teman-teman, kan ini kan berlandaskan hukum gitu ya. Tapi kalau logikanya sih seperti itu, kalau bisa apa namanya dibuka secara terang benderang ya it's okay gitu ya. Tapi ya kembali lagi tadi seperti apa namanya yang saya katakan, barangkali kan ini kan dasar-dasar hukum seperti itu ya. Parah menghadapi pengacara dari partainya PDIP, partainya orang-orang licik. Aneh, barang bukti kok tidak boleh dijadikan bukti, itulah pengacara orang yang banyak acara ya. Itulah yang namanya pengacara pengangguran yang banyak bicara. Kalau semua barang bukti yang disita tidak boleh ini itu. Terus yang harus diperbuat oleh jaksa bos, supaya orang-orang PDIP, partainya orang-orang licik. Hukum itu cari kebenaran, bukan cari hukum untuk dibenarkan. Sebagai tahu hukum seharusnya yang diketahui, jadi jaksa harus tegas ya. Temen goyang nih ya, sorry. Oke. Kemudian siap-siap Bapak Aing di Sunda bakal menerkem Indonesia ya. Tinggal di setel penilaian nanti di belakang gitu aja kok. Bukti melawan suara rakyat Hasto dan kawan-kawan penjara. Bayar hukum nggak bisa dipercaya karena perundang-undangan pun diabaikan parah. Tapi rekaman itu supaya lawan yang direkam tidak berkelit, sotoy lo pengacara Hasto. Kalau bukti harus dapat perintah dan harus izin, bagaimana bisa rekaman yang merekam orang lain banyak digunakan di persidangan, bisa kehilangan bukti dong gitu ya. Jadi maksud saya di sini ya, kalau memang ada bukti rekamannya ya silakan ditunjukkan saja, sebetulnya it's okay lah, nggak ada soal. Kalau kita berbicara logika gitu ya. Tetapi ya kalau kita apa namanya berdasarkan hukum dan pasal-pasal yang ada di dalamnya, ya barangkali itu ilegal karena tidak direkam sama KPK itu sendiri, gitu ya. Atau bisa kita katakan pihak yang bukan penyidik atau bukan KPK sendiri yang melakukan rekaman, gitu ya. Padahal memang sebetulnya ya kalau memang ada rekaman untuk dijadikan sebagai bukti, ya kenapa harus takut? Bukan takut sebetulnya, tapi kenapa semacam tidak ada persetujuan dari pihak tersebut untuk membuktikan atau untuk menunjukkan rekaman tersebut. Kan di sana pasti ada tuh bukti-bukti lainnya gitu ya. Tapi tadi dikatakan ilegal karena ini itu dan lain-lain, tadi kan banyak sekali disampaikan ya. Tapi saya yakin sudah paham lah dengan keadaan ini ya. Ya mungkin kita bisa berasumsi, bisa menduga, ya punya pikiran yang berbeda ya. Apalagi di Indonesia kan kita sering sekali dengar ini hukum tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya. Ada juga yang sudah tidak terlalu atau kepercayaan masyarakat kepada KPK sudah menipis, sudah berkurang gitu ya. Dan bahkan banyak yang sudah tidak percaya lagi sama sekali gitu ya. Kenapa hal itu terjadi ya? Karena melihat ya bagaimana KPK dalam menjalankan tugasnya. Ada yang mengatakan KPK bekerja sesuai pesanan, kasus Hasto ini ada unsur politisasi di dalamnya, dan seterusnya. Tetapi kita berharap bagaimana kebenaran itu bisa terungkap. Ya, meskipun ada kasus yang sudah sangat lama sekali, kurang lebih 6 tahun, diungkit kembali, dibahas lagi, ya, tapi kita berharap ini bisa lebih baik ke depan dan bisa menjadi pelajaran juga, dan semoga kebenaran itu dapat terungkap dengan baik dan seadil-adilnya ya, tanpa ada kebohongan-kebohongan yang tidak diketahui oleh publik ya.
bisa saja kita menduga seperti itu. Ini jangan-jangan ada permainan di belakang layar dan lain-lain, kan itu bisa jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Dan kita bukan bagian daripada itu ya. Kita percaya bagaimana hakim ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Mungkin itu sajalah dari saya. Teman-teman ada pendapat lain silahkan sampaikan nanti di komentar pada video ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.